Shalom House of Grace. Kali ini saya diberikan kesempatan oleh Pastor Yuki dan Pastor Villa untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah online ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh House of Grace. Dan kali ini kita akan belajar tentang manfaat firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Minta pengertian daripada Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mau belajar akan firman-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan, untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Berkati kami untuk bisa, Tuhan, menangkap akan kebenaran yang memerdekakan kami, yang menyemangati kami, memotivasi kami, dan menolong kami, Tuhan, untuk hidup lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sebagai orang Kristen kita selalu diajarkan untuk tekun dan setia membaca Alkitab, benar kan? Kita diajari untuk bangun saat teduh, yaitu setiap hari kita punya waktu untuk baca Alkitab. Entah berapa ayat, entah pasal gitu, entah per perikop dan yang lainnya. Dan ini kita kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah gaya hidup yang dibangun dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dan gaya hidup seperti ini benar dan sangat baik buat kita karena Alkitab ini berisi firman Tuhan, perkataan Allah sendiri. Kita belajar mengenal Tuhan kita melalui pembacaan firman Tuhan atau pendengaran akan firman Tuhan. Makin kita mempelajari firman Tuhan, makin kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, makin iman kita bertumbuh, makin kuat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan iman kita bertumbuh, kita menjadi semakin kenal Tuhan yang kita sembah, kita semakin mengenal karakter Tuhan, kita semakin mengerti kasih-Nya Tuhan, kita bisa semakin melihat apa yang Tuhan lihat, dan kita makin bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti tujuan Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu hukum terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, penting banget untuk baca Alkitab. Kalau hari-hari ini ada teman-teman yang sedang malas baca Alkitab, sedang tidak semangat baca Alkitab, atau suka lagi skip baca Alkitab, saya berharap mendengar firman ini semangatnya kembali dipulihkan, kembali lagi termotivasi, kembali lagi untuk mengambil keputusan membaca Alkitab lagi setiap hari atau merenungkan firman setiap hari. Karena ini penting banget bagi kita. Ketika saya baru bertobat waktu kurang lebih 25 tahunan lalu, begitu doa lahir baru, saya langsung dikasih tahu untuk kita nih udah anak Tuhan. Anak Tuhan itu tuh belajar mengenal Tuhan lewat Alkitab. Jadi bacalah Alkitab setiap hari gitu. Dan itu saya pegang saat itu sampai sekarang saya melakukannya gitu. Saya belajar tekun dan setia di dalamnya. Dan sampai sekarang saya tidak pernah menyesal bahwa saya melakukannya. Kenapa? Karena benefitnya luar biasa banget bagi hidup saya. Saya tuh banyak mengalami perubahan hidup melalui pembacaan Alkitab, melalui pembelajaran firman Tuhan, melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan. Banyak banget pola pikir saya yang berubah, emosi saya berubah, prinsip-prinsip hidup saya berubah, tujuan hidup saya berubah, karakter saya berubah, dan semuanya berubahnya ke lebih baik, bukan lebih buruk. Nah, itu yang terpenting. Makanya kita penting untuk memasukkan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau sampai anak-anak Tuhan banyak yang males baca Alkitab atau nggak mau tekun dan setia baca Alkitab, itu kenapa? Sebenarnya karena mereka nggak tahu value, nggak tahu nilainya dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan setiap hari itu. Mereka nggak tahu benefit apa yang bisa mereka terima dengan melakukan itu. Memang tidak selalu wah ya, tapi benefit itu terus ada seiring waktu. Makin kita melakukannya, makin kita mulai ngerti nilai dan value dari firman Tuhan itu sendiri. Dan firman Tuhan itu sungguh-sungguh memerdekakan hidup kita dalam banyak hal. Makin kita baca Alkitab, makin kita melihat sisinya Allah, karakternya Allah, pribadinya Allah, maksudnya Allah, jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Makin kita bisa mengerti kenapa ada ayat yang ditulis bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mengerti, kita mengalaminya, dan kita makin semangat mengerjakannya. Dan juga kita makin mengerti bahwa bagaimana cara hidup kita yang lebih bijaksana, yaitu mendirikan
seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu dan bukan pasir, yaitu kita adalah menjadi orang-orang yang mendirikan hidup kita di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Kita menjadikan Alkitab atau firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab ini menjadi pedoman hidup atau pegangan hidup atau dasar bagi hidup kita atau tuntunan bagi hidup kita, sehingga hidup kita tuh kokoh dibangun di atasnya. Nah, kita juga makin mengerti bahwa kenapa ada tulisan yang dikatakan bahwa jangan membuang mutiara kepada babi. Karena babi nggak tahu value mutiara, babi nggak tahu nilainya mutiara. Bagi babi sama aja apapun yang dilemparkan kepada dia, dia akan perlakukan sama. Sehingga babi tidak mendapatkan manfaat kalau dikasihkan mutiara. Nah, hidup kita juga gitu. Kita dikasihkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa bernilai. Sangat berguna dalam hidup kita. Sangat mulia dampaknya bagi hidup kita. Dan kalau kita mengerti nilainya itu, kita akan memanfaatkannya dengan maksimal. Kita akan mendapatkan benefit daripadanya. Nah, banyak orang juga malas baca Alkitab. Kenapa? Karena sebenarnya kurang percaya. Ada kurang percaya atau tidak percaya dalam hatinya kepada firman Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab. Ada orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu percaya sih semua tulisan di Alkitab ini benar. Banyak orang juga kurang percaya sebenarnya apa sih? Baca Alkitab bisa bawa apa buat hidup kita? Ngabisin waktu aja, mendingan buat yang lain gitu. Kekurangan percayaan inilah yang menghalangi kita tekun dan setia membaca Alkitab. Kalau kita percaya ya, kita akan mengalaminya. Bahwa di Alkitab, bahwa di firman Tuhan ini mengandung janji-janji Allah yang bisa terjadi juga dalam hidup kita. Bahwa dengan tekun mempelajari Alkitab, merenungkan firman, mengkonsumsi firman setiap hari, maka kita akan bertambah-tambah hikmat di dalam hidup kita. Hikmat yang menolong kita hidup makin bijaksana dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, dalam bersikap, dalam berkata-kata, dalam membangun hidup kita mau dibawa ke arah mana. Kita akan semakin bijaksana. Dan orang yang bijaksana ya tentu berbeda hasil hidupnya dengan orang yang tidak bijaksana. Dan kita dibawa ke arah yang semakin bijaksana karena kita mengkonsumsi nilai-nilai kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran sejati yang kita percayai, kebenaran sejati. Kalau sampai waktu kita membaca, kita ketemu kontradiksi ayat. Ayat ini bilangnya begini, ayat ini bilangnya begini, padahal ceritanya sama. Nah, kalau kita percaya bahwa Alkitab ini benar, tidak ada yang salah, walaupun isi-isinya ada yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang salah, tapi kita percaya isinya benar, firman Tuhan adalah benar, maka itu akan menolong kita untuk tetap setia baca Alkitab. Karena sebenarnya ayat yang kontradiksi dengan cerita yang sama, yang kelihatannya kontradiksi, sebenarnya nggak kontradiksi, nggak bertentangan satu dengan yang lain. Cuman kita aja yang nggak ngerti, yang di sini ceritanya dari sisi apa, dari konteks apa, dari sudut pandang mana, dari situasi waktu yang sebagaimana, yang di sini ceritanya bagaimana. Kalau kita ngerti, indah banget firman Tuhan ini, indah banget dan mempesona. Kenapa? Karena wow, Alkitab ini, Alkitab yang sama, yang dipakai dulu, sekarang, dan nanti. Alkitab yang tidak berubah. Alkitab yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berbeda. Tidak hanya berbeda tempat, tapi berbeda generasi, berbeda zaman. Bahkan ada yang bilang ditulis sekitar 1600 tahun. Dan setelah dikumpulkan, ceritanya nyambung. Ceritanya saling mendukung satu dengan lain. Ceritanya semua memuliakan nama Tuhan. Menceritakan tentang Sang Juru Selamat. Rencana Bapa untuk penebusan umat manusia. Di luar nalar manusia sebenarnya hal itu bisa terjadi. Kejadiannya aja ajaib menurut saya. Kejadian Alkitab ini, penyusunannya gitu, itu aja buat saya sudah ajaib. Saya memutuskan untuk percaya penuh sama firman Tuhan. Dan Tuhan tuh baik banget memberikan kita firman yang tertulis, yang bisa kita pelajari dari zaman-zaman dulu, orang-orang dulu, yang bisa kita pelajari sekarang, yang bisa kita ajarin ke generasi-generasi kita dengan tulisan yang sama, dengan pewahyuan yang luar biasa, tidak pernah bisa habis-habis kita gali pewahyuannya, dan menjadi patokan yang bisa memperbaiki hidup kita, bisa membuat hidup kita lebih bernilai, membuat hidup kita benar. Mari kita pelajari di 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan bilang gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Nah, kata diilhamkan ini ditulis theopneustos, yang artinya tuh dihembuskan secara ilahi, atau nafas Allah, atau diinspirasikan oleh Allah. Nah, ini ditulis segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi tulisan yang ada di Alkitab ini dikatakan diilhamkan oleh Allah. Maka memberikan dampak, memberikan manfaat bagi kita semua. Ada 4 manfaat di dalamnya. Satu paket ini yaitu mengajar. Satu, mengajar. Manusia itu nggak ada yang langsung pintar gitu. Semua manusia itu perlu diajar, perlu belajar dan perlu diajar. Nah, Alkitab ini berisi pengajaran-pengajaran kebenaran. Walaupun di dalamnya ada tulisan-tulisan mengenai orang yang berbuat dosa apa yang dikerjakan, tapi itu semua adalah kebenaran yang dinyatakan untuk mengajari kita hal yang benar dan melakukan yang benar. Jadi percayai ini bahwa firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Dan yang kedua itu adalah menyatakan kesalahan. Tadi satu mengajar, kedua menyatakan kesalahan. Manusia tuh nggak ada yang luput dari kesalahan, benar nggak? Sesuatu kita katakan salah, itu ukurannya apa? Salah. Ada yang benar, ada yang salah, ukurannya apa? Sedangkan ada tuh yang namanya kebenaran dunia. Ada yang namanya kebenaran diri sendiri. Dan ada yang namanya kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhanlah ini ukuran standar yang kita jadikan kebenaran. Ukuran. Kalau ada hal-hal yang membingungkan kita, misalnya gini ya, misalnya hal tentang marah. Ada orang bilang, gak boleh marah. Ada orang bilang, boleh kok marah. Nah, hal-hal kayak gitu simpel tapi kadang-kadang bisa bikin kita bingung. Nah, supaya kita gak bingung, kita pelajari ukuran standar firman Tuhan itu apa. Kita pelajari apa sih yang Alkitab tulis tentang marah, apa sih Alkitab ajari, ceritakan, tunjukkan mengenai marah. Boleh atau enggak, bagus atau enggak, kalaupun boleh gimana penggunaannya, porsinya, pengertiannya. Di sini ada loh, lengkap. Kalau makin kita pelajari, Tuhan akan bukakan lagi kebenaran itu. Tuhan akan bukakan lagi, dan gak habis-habis. Luar biasa banget. Kebenaran ini yang di dalam tulisan satu buku ini cukup untuk kita pakai seumur hidup untuk belajar kebenaran. Cukup, bahkan lebih dari cukup. Karena seumur hidup kita pakai untuk mempelajari Alkitab pun kita nggak akan pernah mengerti sempurna Allah itu sendiri. Kita nggak akan mendapatkan pengertian yang udah mentok, nggak ada lagi gitu. Nggak akan. Saking dalamnya, saking luasnya, saking tingginya, saking luar biasanya pengertiannya. Tapi nggak sempurna pun itu sudah membawa dampak yang luar biasa buat hidup kita. Hidup kita pasti diubahkan banyak banget melalui pembelajaran firman Tuhan yang kita kerjakan terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Nah, setelah kesalahan kita dinyatakan, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka kita akan punya keyakinan untuk memutuskan memperbaiki kelakuan kita atau enggak. Kelakuan-kelakuan apa yang perlu kita buang, kelakuan-kelakuan apa yang perlu kita pakai atau kita replace kepada yang sebelumnya dan kita gunakan dalam hidup kita. Luar biasa Alkitab ini memberikan contoh yang banyak hidup orang-orang yang memperbaiki kelakuannya setelah dia berjumpa dengan kebenaran, setelah dia menghidupi kebenaran, memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Kelakuan-kelakuannya banyak banget yang berubah. Demikian juga kita bisa memperbaiki kelakuan kita melalui perenungan firman Tuhan, karena ini ukuran kita ya, pedoman kita, dasar yang kita pegang untuk menjadikan standar ukuran. Adalah jauh lebih gampang untuk memperbaiki kelakuan diri kita sendiri daripada memperbaiki kelakuan orang lain. Setuju nggak? Kita tuh mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kelakuan diri kita sendiri. Kita jangan salah fokus, yaitu apa? Oh, saya mempelajari Alkitab untuk saya memperbaiki kelakuan orang ini, kelakuan orang itu. Engkau akan kecewa, engkau akan mengecewakan orang lain juga gitu. Karena
kita salah fokus. Tapi Alkitab yang kita baca setiap hari tujuannya sebenarnya adalah untuk memperbaiki kelakuan diri kita dulu nih. Berharap-harap kita memperbaiki kelakuan kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi role model bagi orang lain. Orang lain mengikuti, puji Tuhan. Tapi orang lain kalau nggak mau ikutin, ya biasanya kalau teladan yang bagus akan ada orang yang ngikutin. Jadi nggak akan sia-sia gitu, dan disitulah kita menjadi terang, menjadi garam. Jadi banyak kelakuan kita yang mesti berubah, dan ukuran standar perubahan itu ya firman Tuhan, bukan menurut ukuran dunia, menurut ukuran orang lain, tapi menurut ukuran Tuhan sendiri yang Tuhan percayakan dalam firman Tuhan. Nah, contoh yang di dalam Alkitab ya, misalnya Saulus. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia namanya Saulus. Dia adalah seorang ahli agama yang punya kedudukan tinggi, yang memburu umat-umat Tuhan yang percaya Yesus dan membunuh mereka gitu. Karena dia sangat tidak setuju dengan ajaran Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan sang kebenaran itu sendiri, dia memutuskan hidupi kebenaran itu, maka hidup dia berubah. Bahkan namanya juga berubah jadi Paulus. Hidupnya berubah, dia mengubah kelakuannya yang tadinya menindas anak-anaknya Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan dia berubah menjadi seorang rasul, pengikut Kristus sejati yang sangat luar biasa pelayanannya, melakukan banyak hal dan membimbing banyak orang kepada Kristus, kepada keselamatan itu. Atau Sakeus. Nah, Sakeus juga merubah kelakuannya. Sakeus sebelumnya adalah seorang pemungut cukai, dan dia tuh dipandang rendah oleh masyarakat, nggak disukai orang-orang. Kenapa? Karena pemungut cukai itu suka memungut pajak yang melampaui yang seharusnya lebih gitu. Jadi dianggap sebagai pemeras rakyat gitu. Tapi ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus sang kebenaran dan memutuskan untuk bertobat, mau mengikuti Yesus dan ajarannya, dia mengubah kelakuannya karena dia berkata begini, kalau ada orang yang saya rugikan, saya akan gantikan 4 kali lipat. Ada perubahan yang lebih baik, yang lebih benar, yang semakin benar yang terjadi ketika kita mengikuti kebenaran. Dan kebenaran sejati itu adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita baca. Lalu apalagi? Keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab ini mengajarkan yang benar. Di Alkitab ini tidak ada hal yang tidak benar. Walaupun isinya ada tentang kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Tapi semua yang dituliskan Allah, ilhamkan Allah melalui tulisan ini adalah kebenaran. Ini terus saya ulang supaya meresap bahwa firman Tuhan adalah kebenaran tertinggi, kebenaran sejati yang bisa kita andalkan untuk kita jadikan patokan dalam hidup kita, untuk kita pelajari dan kita ikuti pengajarannya. Nah, Alkitab tertulis secara jujur dan terbuka, menceritakan hal-hal yang benar dan yang salah, supaya memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita ada ganjaran untuk perbuatan-perbuatan manusia. Ada konsekuensi dari dosa, ada ganjaran yang baik juga untuk perbuatan benar, ada hal-hal yang akan kita tuai menurut perilaku kita, menurut apa yang kita buat dalam hidup kita. Nah, ini yang akan mendisiplinkan kita di dalam pengajaran Tuhan. Itu membuat kita takut akan Tuhan. Hidup kita hormat kepada Tuhan. Hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita semakin dewasa, semakin mengerti keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan juga konsekuensi-konsekuensinya. Disiplin terdapat di dalam firman Tuhan. 4 manfaat ini itu satu paket yang pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau kita kembali kepada 2 Timotius 3 ini, kepada perikopnya gitu, kepada ayat 1, kita juga belajar banyak di sini. Yuk kita coba lihat. Ayat 1-4 berkata, judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat,
tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, jadi firman Tuhan akan ngajarin kita untuk kita tidak menjadi seperti yang tadi ditulis tuh. Misalnya apa? Waktu kita belajar Alkitab, kita merenungkan firman, kita mengaplikasikannya dalam hidup kita, kita dihindarkan untuk menjadi mempunyai sifat-sifat seperti yang suka membual gitu, suka menyombongkan diri, suka memfitnah, suka menjelekkan orang, suka berontak, garang, dan yang lain sebagainya itu. Kita dijagai kelakuan kita oleh pengajaran kebenaran supaya kita tidak menjadi seperti itu. Tapi kita diajari juga untuk jadi orang yang tahu berterima kasih, bisa mengasihi, terus bisa mengekang diri, untuk jadi orang yang lebih menuruti Allah daripada nafsu, hawa nafsu. Nah, ini kan kelakuan-kelakuan, ini kan prinsip kita, prinsip hidup, pola pikir, keputusan untuk mau hidup seperti apa. Kita akan diperlengkapi sangat luar biasa oleh firman Tuhan. Nah, 4 manfaat ini pasti terjadi dalam hidup kita ketika kita mempelajari firman Tuhan. Makanya nggak heran kalau waktu kita dengar khotbah, kok kayaknya pendetanya nyindir ya gitu. Kok kayaknya dia lagi ceritain tentang masalah aku. Kalau nggak kenal, oke ya. Paling kita bilang nyindir. Tapi kalau kenal, mungkin kita bisa curiga, oh dia lagi menceritakan masalah aku. Padahal enggak. Firman itu mengajari kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita lagi dengerin firman, terus kita merasa tersindir oleh firman Tuhan, ya puji Tuhan. Artinya firman sedang bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tersinggung sama firman-Nya, puji Tuhan. Jadikan firman itu kebenaran yang lagi mengubahkan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Kalau kita dengerin firman, belajarlah menghormati firman. Sekalipun kita mungkin tidak suka atau kurang suka dengan gaya orang-orang yang menyampaikannya atau si pengkhotbahnya, tapi hormatilah firman. Firman tetap firman, akan tetap berguna dalam hidup kita, walaupun dibagikan oleh model yang seperti apa, menarik atau tidak menarik. Nggak jadi soal, tapi firman tetaplah firman. Belajar hormati firman, belajar kembali kepada firman, belajar tekun dan setia kepada firman. Dan firman ini akan memperlengkapi kita semua untuk setiap perbuatan yang baik. Ayo teman-teman, setia, tekun, dan semangat untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman, untuk mendengarkan firman Tuhan gitu. Jangan kasih kendor, tetap semangat. Mari kita berdoa, saya berharap kita makin teguh di dalam pembacaan akan firman Tuhan hari-hari kita. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman yang Kau berikan kepada kami melalui Alkitab ini. Terima kasih ya Bapak, firman yang bisa kami jadikan pegangan Tuhan, firman yang bisa kami pelajari dari orang-orang terdahulu kami Tuhan, firman yang bisa kami terapkan di dalam zaman ini, dan firman juga yang bisa kami ajarkan kepada generasi-generasi mendatang ya Tuhan, karena firman-Mu teguh, kami bersyukur atasnya Tuhan. Terima kasih, ajari kami menghormati firman-Mu, ajari kami tekun dan setia kepada firman-Mu, karena firman-Mu benar-benar mengandung kuasa, mengandung manfaat yang luar biasa dalam hidup kita. Kami mau Tuhan belajar dari firman-Mu. Kami mau Tuhan dinyatakan kesalahan kami oleh firman-Mu. Kami mau Tuhan diperbaiki kelakuan kami oleh firman-Mu. Kami mau Tuhan dididik oleh firman-Mu, kebenaran-Mu ya Bapak, yang memerdekakan hidup kami Tuhan, menjadikan kami semakin dewasa, menjadikan hidup kami semakin produktif dan berbuah-buahkan yang baik, yang benar. Tuhan, kami mau Tuhan semakin mengenal Engkau, kami mau semakin mengasihi-Mu Tuhan, kami mau melakukannya juga melalui pembacaan firman Tuhan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu saat teduhnya, berkati anak-anak-Mu perenungan firman-Nya, berkati anak-anak-Mu Tuhan kegiatan-kegiatan mempelajari Alkitab-Nya Tuhan, tidak semakin kendor tapi semakin kuat ya Bapak, semakin tekun dan setia. Dan Kau urapi anak-anak-Mu Tuhan, hati yang sudah mulai tawar dalam baca Alkitab Tuhan, berikan lagi kesegaran baru, berikan lagi keinginan yang kuat untuk membaca Alkitab, untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkan siang dan malam dan mengerjakannya. Dan juga berkati yang sudah tekun dan setia Tuhan, terus semakin menikmati firman Tuhan, semakin menikmati waktu-waktu bersama dengan perenungan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hikmat yang kami butuhkan Engkau menambah-nambahkannya, dan Engkau membangun dalam hidup kami kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. God bless you all.